Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Ibu harapkan kalian masih semangat dan selalu sehat menjalani pembelajaran setiap harinya. Ya, kalian sudah mempelajari bagaimana sebuah teks prosedur. Benar, teks prosedur itu memiliki satu isi. Isinya adalah mulai dari tujuan, kemudian langkah-langkah, dan juga terakhirnya adalah penegasan, bukan kesimpulan. Ya. Jadi ketika kalian membahas teks prosedur, ada kalimat yang harus kalian lihat. Salah satunya adalah kalimat perintah. Sebenarnya apakah kalimat? Kalimat itu kumpulan dari kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Saya pergi, itu sebuah kalimat. Karena saya itu sebagai subjek, pergi itu sebagai predikat. Atau bisa juga disebut kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa suku kata membentuk satuan yang disebut dengan klausa. Oleh karena itu, jika gabungan dari kalimat itu akan membentuk suatu paragraf. Gabungan dari paragraf akan membentuk suatu wacana yang kita sebut dengan teks. Jadi gabungan beberapa kalimat perintah itu membentuk satu paragraf teks prosedur. Teks prosedur itu adalah sebuah wacana. Ya, ada berbagai jenis kalimat di dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Salah satunya adalah kalimat berdasarkan fungsinya. Kalau kalimat berdasarkan fungsinya ada 4. Yang pertama kalimat pernyataan atau disebut deklaratif, atau biasanya kamu menulis kalimat berita yang diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kalimat pertanyaan atau interrogatif yang diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat perintah atau imperatif diakhiri dengan tanda seru. Dan kalimat seruan, namanya saja sudah seruan, pasti diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimat seruan itu, wah, wow, amboy. Itu kata seru. Jika kita lanjutkan, wow, bagus sekali baju kamu. Kemudian di akhir kalimat itu kita sisipkan tanda tanda karena dia kalimat seru, kita sisipkan tanda seru. Oleh karena itu dia menjadi kalimat seru. Tapi kata seru semua, wah, amboy, aduh, itu semua termasuk kata seru. Ya, jadi kita hanya membahas tentang kalimat perintah atau imperatif. Kenapa kita tidak bahas semua? Karena banyak sekali kalimat, nak. Lebih daripada 100. Berdasarkan isinya ada kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Kalau berdasarkan susunan polanya kalian sudah belajar kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kemudian kalau dari bentuk polanya itu bisa menjadi kalimat inversi, bisa menjadi aktif pasif. Ya, banyak sekali ya, tidak selesai. Tapi untuk pembelajaran kita yang berdasarkan teks prosedur, kalimat yang akan kita bahas adalah kalimat imperatif ataupun kalimat perintah.
Ya, coba kalian data kalimat nomor 1 sampai kalimat nomor 12 ini termasuk jenis kalimat perintah apa? Kita lihat di buku kita, ada jenis-jenis kalimat perintah. Ada kalimat perintah biasa, ada kalimat perintah larangan, ada kalimat perintah proses atau melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu, ada kalimat perintah permohonan, ada kalimat perintah permintaan, dan sebagainya. Contoh nomor 1, minumlah air itu kalau kamu haus. Ayo, itu termasuk kalimat perintah apa? Silakan kalian catatkan di catatan kalian. Buat tulis kalimat yang ada di slide ini. Kemudian di bawahnya kamu buat jenis kalimat perintah apakah kalimat tersebut. Oke, Ibu yakin semua pasti bisa. Karena anak-anak Ibu semua adalah anak-anak yang smart. Dan jangan takut kalau kamu membuat salah, berarti kamu akan melakukan yang benar. Tapi kalau kamu sudah membuat benar, oke, kamu adalah anak-anak yang smart. Ya, jadi silakan buat di catatan kalian saja ya anakku. Sekaligus buat judul catatannya jenis-jenis kalimat perintah. Kemudian setelah nanti kamu selesaikan, itu cukup kamu baca dan pahami, baru nanti Ibu kasih jawabannya di GCR. Semangat, tidak mengeluh. Kemudian lihat panduan kamu di buku pelajaran kita. Oke? Apakah kamu sudah memahami tentang kalimat perintah? Jika belum, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu di GCR. Jika sudah, bagus, Ibu sangat senang. Jangan malu ya nak kalau masih ada yang belum kamu pahami. Kemarin ada pertanyaan, Bu, apa perbedaan kalimat perintah permintaan dengan kalimat perintah permohonan? Kalau dari isinya, permohonan itu pasti lebih kepada membujuk, memohon supaya orang lain mau melakukan. Tapi kalau permintaan, belum tentu orang lain mau melakukan walaupun kita meminta. Ya, jadi tolong belikan obat itu. Berarti kita sudah sangat membutuhkannya. Itu artinya ketika kita memohon, bedanya dengan meminta. Meminta belum tentu dilakukan oleh orang lain, tapi kalau memohon itu biasanya kalimatnya lebih kepada, kalau isinya tadi kalimatnya lebih kepada berarti sangat membutuhkan gitu. Itu bedanya ya nak. Kalau menurut Ibu yang lain biasa, kemudian kalimat perintah prosedur itu langkah-langkah yang kamu buat, itu biasanya kalimat perintah prosedur untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah larangan gampang ya, menggunakan kata jangan, boleh. Kemudian kalimat perintah yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada, jangan sungkan, silakan langsung kamu tanyakan. Oke, setelah kalimat perintah ada konjungsi. Kalian kemarin sudah menjawab pertanyaan Ibu tentang konjungsi. Oh iya benar, banyak sekali konjungsi. Tapi ada dua bentuk ketika kamu kelas 10. Ada konjungsi yang digunakan khusus di kalimat majemuk setara, dan ada konjungsi yang digunakan di kalimat majemuk bertingkat, koordinatif dan subordinatif. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Inilah jenis-jenis kata penghubung atau biasa disebut konjungsi. Yang pertama yaitu setara atau koordinatif. Membedakan kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat itu tidak sulit ya anakku. Cukup kamu lihat dari konjungsi yang digunakan. Yang pertama,
Koordinatif artinya menghubungkan bagian kalimat setara. Tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Ya, konjungsi tidak boleh di awal kalimat kalau dia setara koordinatif. Contoh yang biasa digunakan adalah kata dan, atau, tetapi, sedangkan. Contoh, saya pergi dan ia datang. Saya pergi itu subjek predikat, itu satu kalimat. Ia datang itu juga satu kalimat. Ini yang disebut dengan kalimat majemuk setara. Yang kedua, ada konjungsi untuk subordinatif, atau ini biasa kalimat majemuk bertingkat. Ini sebenarnya banyak sekali ya. Sedangkan kamu bisa membaca pembagiannya saja ada 13. Itu ada kelas 10. Ibu hanya mengulangnya saja. Ya, kalimat majemuk bertingkat ini biasa menggunakan kata penghubungnya diletakkan di awal kalimat. Contoh, sejak, jika, dengan, sehingga. Boleh juga nanti kamu tambahi yang lainnya. Ibu yakin catatan kamu sudah ada kata ketika, saat, walaupun, meskipun, bahwa. Kemudian kata jika kamu memilih atau kamu menggunakan syarat. Jika, ibarat, seumpama. Nah, itu semua termasuk kepada kalimat majemuk subordinatif atau konjungsi yang digunakan di kalimat majemuk bertingkat. Contoh, saya pergi ketika ia datang. Atau bisa juga diganti, ketika ia datang saya pergi. Perbedaannya dengan koordinatif, kalau koordinatif konjungsi itu tidak pernah berada di awal kalimat. Tapi kalau subordinatif, konjungsi itu bisa berada di awal kalimat ataupun berada di tengah kalimat. Bisa. Contohnya tadi, saya pergi ketika, itu ada di tengah ya. Kemudian bisa juga di depan. Ketika ia datang, saya pergi. Ketika ia datang, saya pergi. Adik tetap sekolah walaupun hujan. Walaupun hujan, adik tetap sekolah, ya. Jadi itu termasuk kalimat majemuk bertingkat menggunakan konjungsi. Kita perhatikan apa bedanya? Masih ingat ya anak kalimat induk kalimat? Kalau anak kalimat dia diikuti oleh konjungsi, induk kalimat berdiri sendiri. Perhatikan, ketika ia datang, saya pergi. Jadi yang manakah itu induk kalimat? Ya, induk kalimatnya adalah saya pergi. Ketika ia datang adalah anak kalimat. Kemudian yang ketiga, ada konjungsi korelatif, artinya berpasangan. Kalau sudah berpasangan berarti tidak boleh dipisah. Kalimat yang biasanya menggunakan konjungsi korelatif adalah kalimat campuran. Ya, kalau sudah ada dua konjungsinya itu termasuk campuran. Kita lihat, tidak, tetapi, bukan, melainkan. Itu bukan pesawat, melainkan burung. Bukan saya yang membuat dia pergi. Bukan saya yang membuat dia pergi, melainkan keinginannya sendiri. Kata tidak harus dipasangkan dengan tetapi. Kata tidak boleh dipasangkan dengan melainkan. Kata tidak itu pasangannya tetapi. Kata bukan pasangannya melainkan. Kemudian kata atau, nanti ada atau. Kamu yang memberi itu atau saya yang memberinya. Banyak ya pasangan korelatif, itu nanti bisa kamu baca. Ibu tidak kasih semua, ini hanya contoh. Nanti ibu minta di catatan kamu, kalau catatan kamu lengkap dengan konjungsi.
Kalau koordinatif, subordinatif kelas 10 itu sudah ada, tidak usah kamu tuliskan lagi. Tapi korelatif silakan, jika belum ada di catatan kamu catatkan ya. Kalau sudah ada, tidak usah dicatatkan kembali. Dan ada konjungsi antar kalimat. Antar kalimat berarti ada menghubungkan dua kalimat dan berada pada awal kalimat. Contoh dipisahkan dengan koma dengan bagian yang lain. Namun, oleh sebab itu, dengan demikian, saya tidak setuju. Itu kalimat pertama. Saya tidak setuju. Titik. Namun, tanda koma, saya tidak melarang. Titik. Itu artinya dua kalimat. Beda ya ketika kamu membuat konjungsi subordinatif. Dia pada kalimat itu ada dua jabatannya, induk kalimat, anak kalimat, tetapi masih pada satu kalimat. Namun kalau konjungsi antar kalimat, dia menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Perhatikan, saya tidak setuju, titik, itu satu kalimat. Namun, koma, saya tidak melarang. Artinya kedua kalimat itu masih berhubungan dengan digabungkan atau dihubungkan oleh konjungsi namun. Ya. Kemudian ada konjungsi paragraf antar paragraf. Ya, ada juga konjungsi antar paragraf. Itu juga bisa kamu gunakan kata namun. Dengan demikian, misalnya paragraf pertama sudah kamu jelaskan. Kemudian kamu mau buat kesimpulan, kamu buat paragraf kedua. Dengan demikian, itu artinya paragraf 1 dengan paragraf 2 masih berhubungan. Inilah contoh kata penghubung atau konjungsi. Ya, ada yang bertindak sebagai kata depan, dia karena kamu. Ya, dia sedih karena itu konjungsi, karena juga bisa bertindak sebagai kata depan. Jenisnya tadi sudah Ibu jelaskan. Kita perhatikan jika dia koordinatif, ada penambahan, pemilihan, perlawanan, pertentangan. Kalau dia korelatif, ya ini berpasangan ya. Kata baik diikuti maupun. Kata bukan, melainkan tidak, tetapi demikian, sehingga jangan pun. Ya, jangankan satu karung beras, segenggam pun dia tidak punya. Itu artinya korelatif. Di dalam satu kalimat itu ada dua konjungsi yang harus berpasangan. Demikian pendapat kalian, sehingga tugas ini harus diselesaikan. Ya, itu contohnya. Kemudian subordinatif ini juga banyak ya Nak ya. Di catatan kelas 10 kamu Ibu yakin sudah ada, jika belum boleh kamu catatkan semuanya. Kemudian ada antar kalimat. Antar kalimat ini juga bisa termasuk kepada subordinatif, tapi biasanya konjungsi antar kalimat itu khusus ya. Kata dan tidak pernah itu antar kalimat, karena konjungsi untuk antar kalimat itu boleh berada di awal kalimat. Sedangkan untuk koordinatif tidak boleh konjungsinya ada di awal kalimat. Ya, ini boleh kamu catatkan di catatan kamu jika belum ada. Jika sudah ada, cukup kamu baca dan pahami saja. Oke? Mungkin ada pertanyaan tentang konjungsi? Ibu yakin konjungsi sudah paham ya, SMP juga sudah sering kalian baca. Jadi sebelum kita masuk kepada
Yang lain, apakah ada pertanyaan? Ya, di slide ke-8 kamu bisa lihat nanti konjungsi antar paragraf. Itu tidak Ibu jelaskan lagi. Ya, kita masuk kepada verba material dan verba tingkah laku. Verba, kalau sudah dikatakan verba berarti kata kerja. Kata kerja ya. Kata kerja kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Oke, itu artinya kata kerja. Jadi, ini belum pernah kalian pelajari, nak. Belum pernah dipelajari di kelas 10. Tapi di kelas 9 kemarin ada. Kita hanya pengulangan ya. Ibu akan ingatkan kembali apa itu verba material dan verba tingkah laku. Verba material itu verba yang mengacu pada tindakan fisik, artinya melakukan sesuatu dengan kegiatan tubuh. Fisik tubuh kita yang bekerja. Contoh bisa dilihat ya. Saya melempar bola basket kering. Bola melempar itu kegiatan yang dilakukan oleh tubuh. Anto mendorong, fisik ya. Johanna menolong, memotong. Ibu ulangi, Johanna memotong. Kemudian jangan hentikan. Menghentikan kendaraan itu pasti dengan fisik ya. Jadi ada satu kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita ini. Kalau kamu berolahraga, pasti itu kamu menggunakan fisik. Ya. Jadi melakukan, memukul, menilang itu biasanya fisik. Kemudian verba tingkah laku, verba yang mengacu pada sikap. Beda ya. Tadi fisik, ini sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, bukan verba. Ungkapan verbal atau ucapan. Contoh, menolak, menilang, memutuskan, kemudian memuji, menertawakan. Itu termasuk kepada verba tingkah laku. Namanya saja sudah tingkah laku, ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau kamu membuat suatu pekerjaan dengan fisik, itu verba material. Tapi kalau kamu melakukan suatu pekerjaan dengan ucapan, ungkapan verbal, dengan sikap kamu, itu termasuk tingkah laku. Inilah jenis-jenis kata penghubung atau biasa disebut konjungsi. Yang pertama yaitu setara atau koordinatif. Membedakan kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat itu tidak sulit ya nakku. Cukup kamu lihat dari konjungsi yang digunakan. Yang pertama, koordinatif artinya menghubungkan bagian kalimat setara. Tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Ya, konjungsi tidak boleh di awal kalimat kalau dia setara koordinatif. Contoh yang biasa digunakan adalah kata dan atau tetapi, sedangkan. Contoh, saya pergi dan ia datang. Saya pergi itu subjek predikat, itu satu kalimat. Ia datang itu juga satu kalimat. Ini yang disebut dengan kalimat majemuk setara. Yang kedua, ada konjungsi untuk subordinatif, atau ini biasa kalimat majemuk bertingkat. Ini sebenarnya banyak sekali ya. Sedangkan kamu bisa membaca pembagiannya saja ada 13. Itu ada kelas 10. Ibu hanya mengulangnya saja. Ya, kalimat majemuk bertingkat ini biasa menggunakan kata penghubungnya diletakkan di awal kalimat. Contoh, sejak, jika, dengan, sehingga. Boleh juga nanti kamu tambahi yang lainnya. Ibu yakin catatan kamu sudah ada. Ada kata ketika, saat, walaupun, meskipun, bahwa. Kemudian kata jika kamu memilih
atau kamu menggunakan syarat. Nah, jika, ibarat, seumpama. Nah, itu semua termasuk kepada kalimat majemuk subordinatif atau konjungsi yang digunakan di kalimat majemuk bertingkat. Contoh, saya pergi ketika ia datang. Atau bisa juga diganti, ketika ia datang saya pergi. Perbedaannya dengan koordinatif, kalau koordinatif konjungsi itu tidak pernah berada di awal kalimat. Tapi kalau subordinatif, konjungsi itu bisa berada di awal kalimat ataupun berada di tengah kalimat. Bisa. Contohnya tadi, saya pergi ketika, itu ada di tengah ya. Kemudian bisa juga di depan, ketika ia datang, saya. Kelas kata, tidak semuanya ya, Ibu kasih contohnya satu-satu. Tapi kenapa kita hanya membahas tentang kata kerja? Karena di dalam sebuah teks prosedur itu pasti menggunakan sebuah kata kerja. Namanya saja sudah langkah-langkah, berarti ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Ciri-ciri dari kata kerja, fungsi utama sebagai predikat. Ya, kata kerja kita tentukan dengan melihat predikatnya di dalam kalimat itu. Kemudian mengandung makna perbuatan atau proses atau suatu keadaan. Kita melakukan sesuatu. Kemudian proses melakukan tahapan-tahapan, itu termasuk kata kerja ya. Kemudian yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefiks ter yang berarti paling ya. Tertinggi itu bukan termasuk kata kerja, tapi tertinggi itu termasuk kata sifat. Membaik itu kata kerja, tapi terbaik itu sudah kata sifat ya. Kemudian tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang bermakna kesangatan. Sangat baik ya, itu sudah kata sifat. Sangat pintar kata sifat. Menajamkan atau memotong itu termasuk kata kerja ya. Tapi sangat tajam itu kata sifat. Jadi kata kerja tidak bisa diikuti dengan prefiks atau awalan ter dan tidak bisa diikuti dengan kata sangat. Ya, itu bedanya ya. Kalau dia sudah menjadi awalan ter, berarti dia sudah berubah menjadi kata sifat. Oke, jika ada pertanyaan, boleh nanti kalian tanyakan ya nakku. Kata kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama kata kerja tak transitif atau biasa disebut dengan intransitif. Dan yang kedua kata kerja transitif. Pembedanya, kalau in berarti tidak memiliki objek. Kalau kata kerja transitif itu memiliki objek ya. Apa artinya? Kata kerja yang mempunyai objek langsung di belakangnya berarti bisa diaktifkan, bisa dipasifkan. Ingat, kalimat itu bisa diaktifkan dengan dipasifkan melihat objeknya. Tetapi kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak mempunyai objek langsung yang menyertainya, berarti tidak bisa kita pasifkan. Kemudian pembagian dari kata kerja intransitif, ada yang berpelengkap, ada yang tidak berpelengkap. Ya, benar. Kata kerja intransitif tidak memiliki objek, tapi bisa digantikan oleh pelengkap. Ya. Sedangkan kata kerja transitif bisa diikuti objek, bisa juga diikuti oleh pelengkap, tapi intinya harus ada objek. Kita lihat langsung contohnya ya.
Kata kerja intransitif itu bisa dibagi menjadi dua. Tadi yang pertama adalah kata kerja yang tidak memiliki objek dan tidak memiliki pelengkap. Mereka asik berbual, yaitu mereka asik berbicara, ya. Pemuda itu tersenyum. Pemuda itu tersenyum. Ingat, pemuda itu tersenyum. Kemudian padi sedang menguning. Pemuda itu tersenyum. Bu, itu kan bukan melakukan sesuatu. Iya, tersenyum kan melakukan sesuatu. Tapi apakah itu kata kerja? Ya, itu termasuk kata kerja. Walaupun itu awalan ter, ya. Walaupun dia awalan tersenyum. Beda ya. Kemudian saya makan. Tidak ada objek, tidak ada pelengkap. Saya makan, subjek predikat. Itu hanya subjek predikat, ya. Padi subjek, sedang menguning predikat. Jadi tidak ada pelengkap. Kata kerja yang tidak berpelengkap, ya. Kemudian ada kata kerja intransitif yang memiliki pelengkap, ya. Contoh, lukanya berangsur baik, badannya menjadi lemah. Artinya pelengkap. Kalau tidak ada kata itu, kalimatnya tidak jelas. Contohnya nomor 1, perhatikan yang di sebelah kanan. Sebelah kanan ini ya. Lukanya berangsur. Lukanya subjek, berangsur. Berangsur apa? Apakah parah? Apakah semakin baik? Tidak tahu. Jadi harus diikuti pelengkap. Baik ini termasuk pelengkap, ya. Badannya ini subjek. Bagaimana? Menjadi lemah. Menjadi lemah ini adalah predikat, tapi bukan menjadi ini predikat. Menjadi apa? Tidak tahu. Lemah. Lemah ini yang dimaksud dengan pelengkap. Ya, kita perhatikan contoh di bawah. Kata nama sebagai pelengkap. Kami tidur berbantalkan. Ya, kami ini subjek, kemudian tidur berbantalkan predikat. Lengan itu bukan objek, tapi pelengkap. Karena ingat, membedakan objek dengan pelengkap. Kalau objek dihilangkan, kalimat itu masih bisa dipahami. Contoh tadi nih, pemuda itu tersenyum. Subjek, predikat. Dia hanya subjek predikat. Tidak ada objek, tidak ada pelengkap. Bisa. Itu artinya tadi intransitif. Tidak ada objek. Tapi ada pelengkapnya. Bisa diganti menjadi pelengkap. Ya, tapi ingat, intransitif tidak pernah diikuti oleh objek, digantikan oleh pelengkap. Tadi kita sudah membahas kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif pasti tidak memiliki objek, tapi bisa digantikan oleh pelengkap. Tetapi yang selanjutnya, ini kata kerja transitif. Kata kerja transitif, kata kerja yang di dalam kalimat itu terdapat objek. Kata kerja transitif dibagi menjadi dua. Itu biasa kita sebut kalimat aktif, kalimat pasif. Kalimat aktif yaitu kata kerja yang predikatnya berawalan me. Sedangkan kata kerja pasif itu kata kerja yang kalimatnya predikat berawalan di. Kita lihat kolom sebelah kanan. Ini. Kata kerja aktif mengaturkan. Kalau dia pasif diaturkan. Membelah dibelah, mencampakkan dicampakkan, mendenda didenda, mengekori saya ekori, ya. Beda ya. Di. Kemudian, Bu, ini kan tidak ada di.
Kalau dia tidak menggunakan saya makan, tidak ada me, tidak ada di. Aktif atau pasif? Aktif atau pasif? Saya makan. Ini kamu cari ya. Makan. Saya makan. Aktif atau pasif? Tidak ada ya. Karena apa? Karena harus ada objek. Beda. Kalau saya makan itu tadi adalah kalimat intransitif, tidak memiliki objek. Oke. Kemudian kata kerja transitif aktif, kata kerja yang awalan me dan boleh diakhiri dengan akhiran kan atau i. Kita lihat contoh. Kami sedang menulis surat itu. Aku hendak mengecat rumahku. Melukis, menyusun. Kemudian kata kerja transitif aktif, surat itu sedang ditulis kami. Tadi kami sedang menulis surat itu. Objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif, ya. Objeknya tadi apa? Kami predikat subjek, sedang menulis predikat. Surat itu objek, itu kalimat aktif ya, Ibu ulangi. Kami, subjek, sedang menulis predikat, surat itu objek. Sedangkan objek di kalimat aktif jika kita pasifkan itu menjadi subjek. Surat itu sedang. Kata menulis diganti menjadi ditulis. Boleh kamu tambahi kata oleh. Surat itu sedang ditulis kami atau surat itu sedang ditulis oleh kami. Itu bedanya ya. Kita mengubah dari transitif aktif ke transitif pasif. Ini jenis-jenis kata kerja transitif. Ya, ada kata kerja eka transitif, ada dui transitif, dan ada semi transitif. Apa itu eka transitif? Yaitu verba eka transitif yang hanya diikuti oleh satu objek. Contoh, Budi membuat roti bakar. Roti bakar itu adalah objek. Kalau kita pasifkan, roti bakar dibuat oleh Budi. Kemudian yang kedua, verba dui transitif. Verba dui transitif yaitu kalimat yang kata kerjanya diikuti oleh objek dan pelengkap. Bu, di sini kenapa ada pelengkap? Ya, tidak masalah, Nak. Di dalam transitif boleh diikuti oleh pelengkap, tapi ingat, intinya tadi ada objek. Kalau dia dui, dua, berarti ada pelengkap, ya. Contoh, ayah sedang membuatkan kakak. Kalau kita hanya membuat sampai ayah sedang membuatkan kakak, itu tidak jelas kalimatnya. Ayah, subjek, sedang membuatkan predikat, kakak, objek. Ketika kalimat itu tidak jelas, berarti harus diikuti oleh pelengkap. Berarti ayah sedang membuatkan kakak layang-layang. Polanya ayah subjek sedang membuatkan predikat, kakak objek, layang-layang pelengkap. Ya, ibu menamai bayinya. Orang pasti tanya, siapa namanya? Jadi ibu subjek menamai predikat, bayinya objek, Winda pelengkap, ya, karena tidak bisa disubjekkan ketika dipasifkan. Ya, benar.
kalimat yang memiliki objek bisa dipasifkan, tetapi kalimat yang memiliki pelengkap itu tidak bisa dipasifkan, ya. Itu tidak bisa dipasifkan kalau dia hanya pelengkap saja. Tapi kalau ada objeknya bisa. Contoh, kakak dibuatkan layang-layang oleh ayah. Bayinya dinamai Winda oleh ibu. Itu bisa dipasifkan, ya. Dibuatkan, dinamai. Tadi membuatkan, menamai. Tapi kalau dia hanya pelengkap, tidak ada objek, kalimat itu tidak bisa dipasifkan. Kemudian transitif yang ketiga adalah semi-transitif, ya. Semi-transitif itu artinya ada verba kata kerja diikuti oleh objek dan bisa juga tidak diikuti oleh objek. Berbeda dengan eka transitif. Kalau eka transitif, objeknya itu harus ada. Tetapi kalau di dalam semi transitif itu boleh tidak. Perhatikan contoh. Ayah sedang membaca buku. Ayah sedang membaca. Ayah sedang menonton televisi. Ayah sedang menonton. Ayah sedang menembak burung. Ayah sedang menembak. Apa bedanya dengan dengan intransitif, semi transitif? Kalau intransitif juga tidak ada objek, kan? Ya, perbedaannya kalau semi transitif dia boleh diganti menjadi pelengkap. Boleh diganti menjadi pelengkap dia. Ya, boleh juga tidak ada tapi. Ingat, tetap kembali. Kalau namanya transitif biasanya memiliki objek. Biasanya dia memiliki objek, ya, Nak. Jadi di dalam buku kita itu hanya dua yang dibahas. Yang pertama transitif, yang kedua intransitif. Jadi ketika kamu nanti membahas soal, berarti kamu hanya membedakan kalau dia transitif berarti harus ada objek. Kalau dia intransitif berarti tidak ada objek. Hanya itu pembedanya. Kalau dia punya objek, transitif berarti bisa dipisahkan. Kalau dia intransitif berarti tidak bisa dipasifkan, ya. Demikianlah untuk pembelajaran kita kali ini. Kita sudah membahas tentang kalimat perintah, jenis-jenis kalimat perintah, kemudian kata penghubung atau konjungsi beserta jenis-jenisnya, dan yang ketiga adalah tentang kata kerja beserta jenis-jenisnya. Ada transitif dan intransitif. Oleh karena itu, jika kamu masih belum memahami, boleh tanyakan langsung kepada ibu, ya. Jangan ragu-ragu. Ibu mau baca pantun. Habis minum kopi, lalu minum jamu. Dunia ini terasa sepi kalau nggak ada kamu. Ya, jadi pembelajaran Google Classroom ini juga terasa sepi kalau satu orang saja di antara kamu tidak ikut di dalam pembelajaran. Ibu harapkan tetap semangat, laku. Kerjakan tugasnya, rajin baca bukunya. Kalau ada yang belum kita bahas, ada yang belum kamu pahami, jangan ragu, tanyakan langsung kepada ibu. Jika ada pertanyaan, boleh kita lanjutkan di GCR. Terima kasih dan Tuhan memberkati.